Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Long kemali pesuruh walau itu buai. Ayo kita sama-sama bangun sahur. Upe-upe pahala pendati sampai Ustadz mau datang. Saya membangunkan orang sahur, melanjutkan bangun sahur. Lihat orang ibas tadi. Sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan juga kesempatan untuk terus maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan semua kekuatan kita yang semakin dekat mahemedung kamai puncak, mahemedung kamai umah masuk ke 20 hari, tapi ini hari adalah baru yang ke-19. insyaallah semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz, mailadung kamai adi. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mana kabar? Alhamdulillah. Ini kiapa agak sedikit terlambat tuh, masih banyak macet di jalan. Macet tolong kalau wilayah. Mau hulo. Iya. Macet yang angin. Ya, silakan Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Poliama Top FM Gorontalo dan Cahaya FM Bualemo yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan, dan kita sedikit lagi, kurang lebih 10 hari lagi kita akan menyelesaikan dari bulan suci Ramadan. Ingat-ingat kesan dulu. Ya. Sebagaimana orang amalan ini. Ya, nah, jadi tinggal mau ingat-ingat dulu, tinggal evaluasi karena bolos 10 hari ini Ramadan semua kasih tinggal torang. Ya, tinggal 10 hari Ramadan akan meninggalkan kita. Tinggal 10 hari Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan ataupun Ramadan ada, kita sudah tidak ada. Kalau kita masih ada, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah tidak ada, berarti Allah tidak mentakdirkan lagi kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka oleh sebab itu, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka pada saat berlalunya bulan suci Ramadan, sebagaimana kata Asy-Sya'bi, bahwasannya orang-orang soleh terdahulu itu, mereka pada saat setelah berlalu bulan suci Ramadan, 6 bulan setelah berlalu bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar puasa mereka diterima oleh Allah. 6 bulan ini Ustaz. Iya, 6 bulan setelah doa terus. Iya, supaya amaliyah mereka diterima oleh Allah. 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ya, itulah orang-orang soleh terdahulu. Mereka ketika berlalunya bulan suci Ramadan dari mereka. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas materi yang baru, yaitu 3 wasiat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke sana Ustaz. Nah, sebelum masuk di Tomota, kan biasanya pada bulan suci Ramadan ini pas pertengahan itu di tarawih itu banyak orang atau banyak imam, kebanyakan imam sering membacakan surat Inna anzalna itu. Iya, inna anzalna ya. Nah, ini sebenarnya maknanya dari ayat ke ayat ini kan jangan sampai kasihan ini para pendengar. Artinya bahwa baca ke sana begitu saja seperti hanya kita orang baca kunut itu yang kemarin kita sudah bahas, tapi inna anzalna ini setiap mulai pertengahan masuk kunut sampai dengan ujung-ujung itu sering dibacakan oleh Pak Imam untuk mengingatkan. Jadi inna anzalna itu adalah surah Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar itu kan dia turun maksudnya dia turun itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya dia dibacakan, para ulama madhab Syafi'i itu mereka membacakan dari 15
kedua. Sebagai peringatan Semua dekat Jabatuluhu. Ya, Jabatuluh. Ya. Ah. Karena Lailatul Qadar mau datang. Ya. Karena kalau Lailatul Qadar mau datang baru kemudian kita alhamdulillah kalau didatangi oleh malaikat Lailatul Qadar Ya. dalam keadaan beribadah, baca Quran berarti dihitung 83 tahun membaca Quran membaca ibadah. Quran. Tapi kalau 83 tahun mau dia dapat di pasar Senggol, berarti dicatat 83 tahun di pasar Senggol. Na'udzubillah. Ya. Lo dunggali me mau domino. Domino dianggap 83 tahun bermain domino. Tunggulah yang mampu. Ya. Jadi Kan karena kata Allah apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Ya, jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya bahkan kata 1000 itu kalau makna 1000 itu banyak, harusnya bukan hitungan 1000 kita manusia. Iya, itu maksudnya kan dikatakan khairum lebih baik. Ya, berarti lebih banyak daripada 1000. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai didapati oleh Lailatul Qadar dicatat 83 tahun bermain domino. Dicatat 83 tahun cuman tidur. 83 tahun berbuat hal-hal yang sia-sia. Maka hal ini yang harus kita perhatikan bersama. Maka oleh sebab itu kita kenapa di akhir dari bulan suci Ramadan seperti ini kita memperbanyak membaca Lailatul Qadar itu Al-Qadar, baru kemudian Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuman alhamdulillah ini doa bukan hanya saja dibacakan pada saat setelah tarawih tapi juga dibacakan menjelang buka puasa menjelang buka puasa. Jadi itulah keutamaan dari kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i membacakan itu ada punya dasar, punya dalil masing-masing. Nah ini Ustadz supaya pembacaan surat Inna Anzalna ini bisa benar dan pasti tidak salah-salah, karena ada orang yang membacakan surat Inna Anzalna itu, saya sering menjadi makmum, memang saya cuma makmum terus ini Ustadz, cuman beda-beda pembacaannya. Misalnya Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, ini Qadar atau bagaimana Ustaz? Kemudian ada Lailatul, ada Lailatul. Nah, ini sebenarnya di mana posisi kita orang? Mungkin Ustaz bisa membacakan secara detail lagi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Toib, begini ya, kalau pembacaan itu kan harusnya ini pembacaan yang dia dibacakan sesuai dengan tajwid. Iya. Nah ini sesuai dengan tajwid itu seperti apa? Iya, jadi kalau baca Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu dia bukan cuma sekedar dibaca begitu saja, tapi usahakan sesuai dengan cara membaca. Jadi saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma Qadar, ada qadar atau tidak? Qadar. Dia kan itu qalqalah sebelum akhir kalau dalam ilmu tajwid namanya sebelum rusul ayat itu maksudnya di akhir ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi qadr DP ro dapat dengar di dalam dal yang dapat dengar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Itu. Kalau ada yang mempercepat lagi Ustaz, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum. Wa ma adrak. Begini ya, kalau dia mempercepat itu tidak mengapa. Sambil menyambung ayat-ayat dia disambung jadi semua. Bisa begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah. Itu kalau disambung. Jadi kalau disambung itu begitu modelnya ya. Dan usahakan kalau membaca itu kalau kita cepat dengan kan model bacaan itu ada 3. Ada namanya model bacaan hadar itu dia cepat. Cepat
tapi dia tidak merusak tajwid. Yang kedua, model tadwir. Tadwir itu pertengahan, tidak cepat, tidak juga lambat. Itu tadwir. Dan ada yang ketiga, model tartilnya adalah model tartil mujawwad. Ya, kalau mujawwad itu dia pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kita manai dulu itu Ustaz supaya orang artinya kita khusyuk dalam mendengarkan itu Ustaz ya. Iya. Jadi pemaknaannya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadr. Ya. Jadi ini artinya makna dari ayat yang pertama. Ya. Yang kedua, penegasan bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kan sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah itu kan disebutkan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Dia pertanyaan itu Ustadz ya. Iya. Jadi kadangkala Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kepada umatnya, ya, dengan dalam bentuk pertanyaan. Ya, baru kemudian dijawab, ditanya, ya, baru kemudian dijawab sendiri. Nah, jawabannya. Sama dengan anda tanya, ente tahu tuh Ustadz Robi? Jadi dia jawab sendiri. Ya, jadi begitu juga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Apa itu Lailatul Qadar? Dia tanya. Nah, baru dia jawab sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makna 1000 bulan ini bukan berarti hitungan kita 1000 manusia. Ya, itu kan khairum berarti lebih baik, ya. Jadi makna khair itu lebih baik, ya. Kalau 1000 bulan berarti kalau hitung-hitungan kita 82 tahun Ustaz 83 tahun. 83 ya. Iya, 83,33. Itu kalau kita hitung ini matematik ya. Ya. Jadi baru kemudian itu yang harusnya kita jaga. Ya. Kita harus menjaga Lailatul Qadar turun, malaikat rahmat itu turun, jangan sampai 83 tahun dicatat cuman sia-sia. Ya. Ya. Itu maksudnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi turun malaikat dan ruh, ya. Itu maksudnya ruh di sini adalah Jibril, ya, dengan izin Allah untuk mengatur seluruh urusan. Ya. Jadi malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ini Jibril dan Jibril juga. Jadi Jibril suhunya itu para malaikat kan kalau dalam ilmu hikmah malaikat itu yang malaikat ruusul malaikat itu ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, ya. Israel, 4 itu. Jangan sampai Israfil yang semua datang kemari. Dia sempat dimakan sekali. Maksudnya itu 4 kapten malaikat itu ya. Jadi dari 10 itu 4-nya itu yang kaptennya. Ya. Baru kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam itu sampai matahari terbit. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu dari tanggal 15 Ramadan ya, atau malam kunut itu dibacakan ayat ini sebagai peringatan. Dari kalau biasanya kan kalau yang tarawih 20 itu ya biasanya kalau 10 ayat yang pertama itu maksudnya 15 hari yang pertama 10 ayat yang pertama itu dibacakan pada rakaat pertama. Yang kedua dipar dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu terus. Ya, kalau sudah 15 ke atas Al-Ikhlas diganti dengan ini Al-Qadar. Al-Qadar. Jadi Al-Qadarnya
ditaruh di, karena dia surah surah yang paling tinggi, Ya. maka ditaruh pada rakaat pertama. Ya. Dan 10 ayat yang terakhir itu dibacakan pada rakaat yang kedua, begitu. Ya, jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini pun saya masih mau bertanya, turunnya para malaikat. Malaikat ini yang turun ini malaikat rahmat. Iya, malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat, kemarin beberapa hari yang lalu Ya. saya ditanya tentang katanya Ustadz, kalau di rumah itu ada malaikat turun, maksudnya kalau malaikat turun tidak boleh ada gambar. Ya. Iya. Ya, ada boneka dan lain-lain. Iya, Ustaz, ya. tidak boleh ada boneka dan lain-lain sebagainya. Saya katakan bahwa yang dimaksudkan gambar itu gambar yang 3 dimensi, ya, atau patung-patung. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Dia mau dudulai malaikat itu Ustaz. Malaikat baru dapat malaikat langsung lari. Yang berikutnya itu anjing-anjing. Jadi anjing itu tolong yang punya anjing, yang penjaga kebun, Ya. kasih biar di kebun. Jangan bawa di rumah. Biasanya kan saya lihat di beberapa tempat, kadangkala dia rela DP anak biar tidak pigi naik bentor, yang penting DP anjing mau naik bentor sama-sama dengan dia. Ya. Tapi iya, itu salah satunya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya ada boneka di rumah ini disembunyikan dulu. Iya, disembunyikan dulu, diamankan saja dulu. Ya, jangan sampai justru itu akan membuat malaikat lari. Ya, tidak akan menghalangi, datang. malah menghalangi rahmat. Rahmat datang sama rumah kita. Jadi malaikat yang datang itu malaikat rahmat ya, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut jangankan DP. biar anjing biar anjing dia yukul satu kali. Ya, jadi malaikat rahmat turun. Ya ini Ustadz ya. Jadi kita berharap malaikat rahmat ini tugasnya datang ke kita untuk apa Ustadz? Ya, memberikan rahmat. Itu memberikan rahmat ya. Makanya itu di ayat tadi apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Kita mendapatkan keberkahan yang banyak. Ya, kita mendapatkan khairu min alfi syahrin ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kita diberikan keberkahan, keutamaan pada malam itu dengan khairu min alfi syahrin. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka jangan sampai terlewatkan. Kita mungkin ada promo, kita tidak mau terlewatkan. Ya. Ya, sampai tengah malam, urut malam, misalnya 12/12 2012, angka 12 semua ini dapat promo. Kita orang sampai jam 12 malam mau jaga ya, batunggu. Ini buat batunggu juga. Memang kadang-kala demikian, orang kalau berpikir dunia karena sudah paling yang mata begini, orang mau tunggu. Tapi kalau akhirat kan karena dilihat ke sana belum pasti, maksudnya dilihat oleh mereka kasat mata tidak pasti. Tapi menurut keyakinan itu pasti. Ya, sehingga mereka tidak berani. Harap paling dulu dia mengakali. Kan orang kasat mata saja. Ya. Dia jatuh. Sehingga itulah yang dia akan dapatkan. Makanya kalau bicara akhirat itu bicara masa depan. Bukan, ada juga yang masa sekarang. Tapi yang paling banyak itu masa depan kita. Bagaimana kita nanti pada kemudian hari. Ketika kita sudah meninggal dunia, itu berbicara masa depan kita. Ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di Poliama, Top FM Gorontalo dan juga Cahaya FM Bualemo yang masih bersama kami, yang sementara bersantap sahur. Kita masih dalam program Bingkai Ramadan. Dan pada malam hari ini saya masih fokus mengenai Ustadz Lailatul Qadar ini, karena kita orang sudah memasuk 10 malam terakhir. Ustadz, ada yang mengatakan ini Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil. Apakah tidak ada di malam genap atau bagaimana ini Ustadz ya? Iya. Ini sebenarnya kalau tahun ini karena startnya berbeda, berarti tiap malam ganjil. Ya, berbahaya was-was saja kan. Jadi tiap malam ganjil. Ya. Jadi yang duluan dia malam ganjil. Baru yang poli BP besok lagi yang kebalakan puasa juga malam ganjil. Jadi terus malam ganjil. Karena berbeda. Bahkan dijaga tiap malam itu. Lebih bagus dijaga karena kedua-duanya malam ganjil. Jadi tidak ada malam genap. Ya, walaupun memang kalau perhitungan masing-masing ada yang malam genap. Tapi kalau kita lihat posisi, maka dua-duanya itu adalah posisi malam ganjil dua-dua gitu. Jadi memasuki 10 malam terakhir ini, karena sudah masuk malam 10 malam terakhir ini Ustaz ya, kita sedikit bahas mengenai amalan-amalan di 10 malam terakhir, termasuk karena kita sudah memaknai tadi inna anzalna itu, kita harus berhati-hati, waspada datangnya
para malaikat rahmat ini, jangan sampai kita didatangi dalam keadaan tidak beribadah. Kita anu ilo dungkale mebo tutuluhu. Nah, ini mungkin saja kalau kita tidur karena kita kecapean dengan amal ibadah kita, mungkin tidak ada masalah, mungkin akan terhitung dengan amal ibadah kita. Tapi kalau menyale tuluhu karena long lalau domino dan seterusnya, ini berbahaya ini buat kita semua. Jadi kita gunakan Ramadan tahun ini, usahakan semaksimal mungkin di 10 malam terakhir ini. Dan bahkan ada orang yang menggunakannya untuk itikaf di masjid. Nah, ini sudah harus masuk ke masjid ini, Ustadz ya? Iya. Saya masuk ke masjidnya besok, maksudnya sebentar malam, maksudnya sebentar malam, check in sebentar malam ba'da maghrib atau ba'da asar, so boleh pergi ke sana ke masjid, so boleh start itu. Jadi pas habis babuka, nah itu mulai, karena penanggalan pada waktu hijriah itu dihitung dari ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib itu sudah masuk. Jadi kalau sekarang kan tanggal 19 Ramadan, berarti ba'da maghrib sebentar itu sudah tanggal 20 gitu. Jadi semua check in dari ba'da asar. Ya, kalau boleh buka puasa di masjid yang kita itikaf itu. Itikaf. Kalau misalnya tidak bisa juga buka puasa di itikaf, di masjid yang itikaf itu minimal habis babuka, habis sholat maghrib sudah masuk di masjid itu untuk itikaf. Itikaf di masjid ini harus 10 hari atau boleh cuma 3 hari atau boleh? Ya tergantung orang. Alangkah lebih bagusnya 10 hari yang terakhir. Dan boleh pulang rumah, Ustaz, atau bagaimana? Kalau dia sibuk, ya dia boleh pulang rumah, tapi masuk ulang pada saat dia itikaf. Ada kalau misalnya orang sibuk juga, kadang-kadang dia mau datang nanti sholat malam. Itu juga bagus, tidak apa-apa. Ya minimal. Itu termasuk itikaf atau? Istrikaf itu. Artinya lo mau huali ngade bele itu? Nah, istrikaf bukan itikaf. Lo mau huali ngade bele itu lah. Itu lo mau huali berarti itu cuman beramal di masjid, bukan itikaf. Utilang bulali itikaf itu berdiam di masjid. Dia tahu walinga. Makanya kalau wan mau hualingo, pemilu tihu molamingo. Cari masjid yang jauh dari rumah. Ampa jabat atau 5 jam. Tidak ada kesempatan mau pulang. Pikir jauh sekali pulang akan. Tidak ada alasan istri mau bawa susul dan seterusnya kan, karena kita orang jauh dari rumah. Tapi kalau cuma masjid cuma di belakang rumah, gampang sekali mau pulang kamar, Ustaz ya. Jadi mungkin panduan itikaf itu sendiri mungkin Ustaz bisa sampai. Pertama begini, kita harus tahu dulu sebelum kita membahas tentang itikaf, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ulama berbeda pendapat tentang 10 malam yang dimaksudkan di sini. Sehingga ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan 10 malam itu, kalau dia pada malam hari, itu yang lebih utama adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau dia pada pagi hari, yang lebih utama itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram, atau 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Itu dua pendapat kalau yang siang. Tapi kalau yang malam, ulama sepakat yang dimaksudkan malam di sini adalah 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Itu. Nah, kemudian setelah itu, ketika kita sudah tahu bahwa 10 malam yang terakhir ini punya keutamaan. Jadi masing-masing bulan itu punya keutamaan malam. Jadi kalau bulan Rajab keutamaannya malam Isra dan Mi'raj. Ya, bulan Sya'ban keutamaannya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau bulan suci Ramadan keutamaannya pada malam Lailatul Qadar itu. Ada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Taib. Nah, kemudian apa saja yang harus kita amalkan di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan? Pertama, kita itikaf. Itikaf itu apa? Supaya kita aman dalam beribadah. Yang kedua, kita sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zarahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya dalam melaksanakan sholat malam. Itulah keutamaan bagi orang yang orang yang menghidupkan malam-malamnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan menjauh dulu dari istri. Ya. Ya, itu itikaf dan istrikaf.
Jadi jauh, artinya bukan beragama sih sebenarnya. Puasa Ramadan ini membolehkan untuk berhubungan suami istri di malam hari. Tapi untuk iktikaf ini ya artinya tiba 10 hari batahan ke sana dulu, berpuasa ke sana dulu. Kita fokus untuk beramal. Anu ilo dung kalian melo malaikat rahmat sementara berhubungan suami istri kan. Tadi catat 83 tahun berhubungan suami istri. Jadi artinya tapi kan itu juga dibolehkan artinya, tapi kita di 10 malam terakhir ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah dan kita perbanyak untuk kalau sudah itikaf kita masuk ke masjid. Tidak boleh balik-balik ke rumah lagi ya Ustaz ya. Kalau misalnya ada makanan atau jangan kan demikian, kata Nabi apa? Wala ya'udu maridon. Tidak boleh menjenguk orang sakit. Ya, orang sakit saja tidak boleh menjenguk. Oh begitu. Iya, karena kata Nabi demikian. Wala ya'udu maridon. Wala yashhadu janazah. Tidak boleh menyaksikan mengantarkan jenazah. Saking betapa ihtimamnya Nabi, perhatiannya Nabi kepada iktikaf tersebut itu. Walau siang. Ya, walaupun siang. Kan namanya itikaf. Tapi itikaf ini jangan ente bilang itikaf kan bermalam di masjid. Baru ente ini bukan lagi itikaf, mau ente pindah tempat tidur dari rumah pindah ke masjid. Bukan itikaf, dia nama itu mau pindah tempat tidur. Nah, nama dia pindah dia lo angaluan. Jadi kalau itikaf itu dia memang ada waktu istirahat, tapi bukan berarti ente tidur terus dari mana subuh ente rugu terus sampai nanti subhanal malikul qudus atau nanti azan zuhur baru ente bangun. Bukan itu. Itikaf itu mungkin tidur sedikit, mungkin pada subuh dia baca Quran, tertidur sedikit, mungkin jam 8 dia bangun mandi lagi, baru kemudian langsung siap-siap lagi untuk baca Quran dan lain sebagainya. Dia jaga siang dan malamnya itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi diharapkan untuk tidak balik ke rumah. Stay terus di masjid. Apapun yang terjadi, bahkan ada orang sakit pun tidak boleh dijenguk. Tidak boleh dijenguk. Jadi kalau menjenguk tinggal telepon istri, jenguk akan dulu. Tidak boleh saya jenguk itu. Jadi kalau makanan suruh antar ke masjid. Iya, kalau makanan makanya itikaf itu kan ada panitianya. Ya, jadi tidak perlu, kadang ada kita ada registrasi kan, kita mendaftar dan lain sebagainya, atau tidak perlu, ada juga cuman mendaftar saja. Ada yang memang bagian untuk penanggung jawab makanan, sudah kita yang tanggung makanan. Berarti itu aman, posisi aman dalam artian tidak ada lagi pikir-pikir bahwa saya ini mau apa yang saya mau makan, saya istri saya suruh antar makanan, atau misalnya tinggal mungkin kalaupun itu di itikaf itu ada yang tanggung jawab laundry, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi dia para laundry ini sebenarnya sebuah usaha yang sangat bagus. Tolong didata di mana tempat-tempat masjid itikaf, mungkin bisa mereka menawarkan diri di mana untuk saya bisa laundry baju saya ambil, baru kemudian nanti saya antar lagi di masjid itu, supaya orang yang beribadah itu fokus dalam beribadah. Nanti kita akan check out pada tanggal berapa Ustadz? Check outnya pada maghrib setelah takbiran, maksudnya setelah sholat maghrib itu kan malam takbiran, baru itu keluar masjid, itu check outnya. Berarti jam untuk tumbilotoh ya Ustadz ya? Iya, tidak boleh. Nanti boleh. Sedangkan tamu ngota saya jam 8. Apalagi mau itu tumbilotoh. Jadi ini tumbilotoh ya mata tabela untuk membahiasi hasil. Kan tumbilotoh itu kan tujuannya apa? Agar kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Dan itu hikmahnya. Coba lihat kenapa itu. Kan begini, kalau kita melihat sejarah dari Tumbilotohe, Tumbilotohe itu kan itu dua fungsinya. Yang pertama adalah mempermudah orang datang ke masjid, karena pada saat itu rumah masih jarang-jarang, maka diterangi dengan apa? Dengan lampu itu. Yang kedua ada namanya arikusu. Arikusu itu fungsinya apa? Untuk menghitung berapa jumlah kepala yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya, sehingga itulah yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya itulah fungsi dari Tumbilotoh itu. Nah, kembali kepada Tumbilotoh. Jadi Tumbilotoh itu dengan datangnya, coba lihat orang pasang Tumbilotoh, apa yang dia baca? Dia baca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kita orang akan bahas Tumbilotoh pada kesempatan berikutnya. Tapi minimal kita harus tahu, jangan sampai, mohon maaf para pendengar semua, jangan sampai orang kadang-kala dorang hanya udah lo memilah itu Tumbilotohe, tapi jamu tabiah. Padahal kalau kita melihat histori sejarah dari Tumbilotohe itu apa? Itu mempermudah orang untuk melaksanakan
ibadah, Ya. bukan justru akan menjauhkan orang dari ibadah. Oh, di dalam sholat tarawihnya tidak, kita mau balia lampu. Ya, seperti itu. Awati alma mau suruh Mau suruh, oke. Mati itu mau hayang mau bisa waktu kita. Tapi minimal itu mau pukul-pukul awal. Insyaallah kita akan Lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan insyaallah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.